Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Gina Mediana, kakak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini kakak akan menjelaskan pelajaran tentang di subtema 3 bersatu kita teguh di pembelajaran pertama. Sebelumnya kalian bisa panggil kakak Gina. Juga semoga keadaan kita semua selalu sehat ya adik-adik. Kakak lanjutkan. Di sini yang pertama ada kata baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEDI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada, ayo pilihlah dari kata-kata berikut yang termasuk kata baku. Di sini ada aktivitas atau aktivitas. Yang benar adalah yang pakai V, aktivitas. Terus yang di sini ada amfibi atau amfibi. Yang kata bakunya adalah amfibi, pakai V bendera. Besok atau esok, yang benar adalah besok, pakai B. Cabai atau cabe, yang benar adalah cabai, bukan cabe, pakai I. Di sini ada jadwal atau jadwal, adalah jadwal, pakai W. Ada komoditas atau komoditi, yang benar adalah komoditas. Ini ada teknologi atau teknologi, yang benar adalah teknologi. Terus ada negeri atau negeri, yang benar adalah negeri, pakai E. Jadi, untuk memperbanyak informasi yang kamu miliki, maka kegiatan membaca sangat membantu. Misalnya saja, teks sejarah bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tersebut diperoleh dengan persatuan dan kesatuan dari para tokoh pejuang Indonesia. Di sini kalian bisa baca kutipan teks sejarah yang ada pada buku tema 2, tema sejarah, yang ada di halaman 71, yang judulnya tentang Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi. Ya, ini ada manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama ada manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia adalah penghasil bahan pangan. Hewan yang menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Daging bisa berasal dari ayam, dari sapi, ikan, dan kambing. Telur berasal dari ayam, itik, dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi dan dari kambing. Contohnya. Terus ada penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan. Misalnya, wool berasal dari hewan seperti biri-biri, sutra berasal dari hewan sutra. Beberapa kulit hewan seperti sapi dan kerbau juga untuk membuat jaket, dan juga sekarang ada kulit ular yang dibuat menjadi kerajinan tas itu ya. Terus penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Juga ada contohnya seperti kotoran ayam juga bisa untuk pupuk organik. Selanjutnya diambil tenaganya seperti sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Adapun petani tradisional juga memanfaatkan tenaga sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Yang selanjutnya ada bahan kerajinan. Sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit.
Selain itu, tanduk kerbau dan rusa dapat digunakan sebagai hiasan. Hewan yang diambil cangkangnya untuk hiasan adalah kerang. Terus ada juga seperti mutiara yang ada di dalam kerang. Terus sebagai pembersih lumut, biasanya keong yang ada di sawah, yang di perairan dangka yang berdasar lumpur. Yang sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Yang sawah memiliki kegunaan untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air untuk menjaga agar tidak ada lumut-lumut yang menempel di daerah yang seperti itu, keong sawah. Untuk pembersih lumut, selanjutnya ada manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah bahan makanan. Bahan makanan ini banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya adalah ada yang bisa dimanfaatkan dari batang, daun, buah, dan biji. Contoh yang dari batang adalah sagu, dan aren. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya yaitu bunganya adalah kol dan turi. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya seperti jeruk, melon, semangka, dan masih banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya seperti padi, kacang, dan jagung. Yang kedua adalah bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain katun yang terbuat dari serat kapas. Selanjutnya bahan bangunan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah contohnya jati, mahoni, dan yang digunakan adalah kalau di sini ada pohon kulit yang biasa buatkan santan yang biasa dibuat untuk tiang rumah itu. Terus bahan obat-obatan. Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan antara lain daun sirih untuk obat gatal-gatal, akar alang-alang untuk mengobati panas dalam, daun dadap untuk menurunkan panas, dan daun jenggot untuk mengobati batuk, mulut, serta sariawan. Selanjutnya ada bahan baku industri. Contoh bahan baku industri berasal dari tumbuhan antara lain getah palet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpentin dalam industri cat, dan buah kelapa sawit untuk membuat minyak goreng. Selanjutnya bahan pewarna alami. Ini banyak contoh dari bahan pewarna alami adalah daun pandan sebagai warna hijau, wortel untuk warna oranye, dan mint sebagai warna kuning, dan ya, cabai merah warna merah. Ini untuk menjaga kualitas air. Tanaman yang berguna untuk menjadi penyaring alami dari air laut adalah tanaman kakao. Tanaman kakao juga dan gelombang yang tinggi dan selalu terlepas masyarakat hingga tidak menyebabkan abrasi atau pantai. Yang menjaga kualitas udara. Semua tanaman berguna untuk menjaga kualitas udara. Dengan adanya tanaman udara yang bersih dan sejuk, air pokok-pokok sebagai tanaman pagar. Baluntas adalah tanaman yang bercabang banyak berbentuk halus dan sedangkan lupas dapat tumbuh di daerah yang keras dan berbatu. Dia bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri-ciri tersebut. Baluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar dan yang mengembang menggunakan baluntas sebagai pagar hidup.
kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah memulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Contohnya seperti adanya sekarang ini CPNS, calon pegawai negeri sipil, atau untuk guru-gurunya P3K. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan kakak, nanti kakak akan mengirimkan soal untuk kalian kerjakan, dan kalian kerjakan di buku, ditulis, nanti difoto dan kirim ke WA pribadi ibu, WA pribadi kakak ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.